adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, senang sekali kita bisa bertemu kembali di ibadah online kita. Hari ini kita mau dengan semangat memuji dan memuliakan nama Tuhan ya. Oke, adik-adik di rumah harus dengan penuh sukacita dan semangat dalam memuji Tuhan. Karena kita mau menyenangkan hati Tuhan Yesus. Kalau kita nyanyinya dengan semangat, dengan penuh sukacita, maka Tuhan Yesus disenangkan. Nah, sebelum kita mulai, yuk sama-sama kita berdoa. Kita mau lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami mau menyiapkan hati kami karena kami mau dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, mau menyanyikan pujian penyembahan kami. Biar Tuhan Yesus disenangkan dalam pujian kami pada hari ini. Haleluya, sama-sama katakan amin. Nah adik-adik biar tambah semangat memuji Tuhan, kita mau menyerukan Yel-Yel Shining Kids kita. Adik-adik di rumah udah siap? Oke, yang masih duduk ayo dong bangkit berdiri biar semangat menyerukan Yel-Yel Shining Kids. Are you ready? Siap ya? Sama-sama kita mau menyerukan Yel-Yel Shining Kids. Shining Kids, yes! Shining Kids, anak terang, sukacita, penuh kasih, sama-sama kompak. Yeay! Gitu dong, semangat. Biar apa? Semangat juga nyanyinya. Sekarang kita mau siap memuji Tuhan ya. Oke, musik. Yuk sambil senyum nyanyinya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan,
memuliakan nama Tuhan. Sekarang adik-adik boleh silakan duduk karena kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Benar Tuhan, sedari kami kecil kami mau belajar menyenangkan hati Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah lewat firman Tuhan kami lebih lagi mengenal Tuhan Yesus, kami lebih lagi mengasihi Tuhan. Kami juga lebih Tuhan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kami telah memuji dan menyembah nama-Mu
Dan sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau berkati Tante Lia yang akan membawakan firman pada hari ini. Kau berkati agar apa yang disampaikan oleh Tante Lia sesuai dengan apa yang telah Engkau ajarkan. Ajar juga kami untuk duduk diam, taat mendengarkan firman-Mu, sehingga apa yang Tante Lia sampaikan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Aduh, sakit perut. Aduh, perutnya sakit. Aduh, gak enak perutnya sakit. Aduh, malah di tengah hutan lagi. Gak ada yang nolong di mana ya. Aduh, sakit perut. Aduh, ada orang bisa nolong saya nggak ya? Ini lagi di hutan lagi. Teman-teman pada kemana ya? Sakit perut, aduh sakit. Aduh, ini perut kayak ada yang cubit-cubit. Aduh, kepala pusing lagi. Panas. Aduh, tolong. Adakah yang bisa menolong saya? Aduh, sakit perutnya. Aduh, Tuhan tolong. Aduh. Tuhan Yesus, tolong perut saya. Tuhan Yesus, jamah perut saya. Terima kasih Tuhan, pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Selamat pagi adik-adik. Aduh, senangnya jumpa lagi dengan kalian. Gimana kabarnya adik-adik semua? Sudah lebih 1 tahun ya kita ibadah online selama sebulan Maret akhir. Kalau nggak salah kejadian COVID bulan Maret tanggal 6 2020, sekarang tanggal 21 Maret 2021. 1 tahun loh kita nggak ketemu secara fisik, tapi secara online Tante seringkali ketemu dengan anak-anak Madya sama anak-anak teen. Karena seringkali kita ada komsel teen, jadi anak Madya yang kelas 6 pun ikut. Buat adik-adik yang pratama, anak balita, lama kita nggak ketemu ya, 1 tahun bagi udah gede-gede semua nih. Kita berdoa semoga mungkin bulan-bulan depan kita bisa ibadah offline ya, karena sudah vaksin. Oma opa sudah vaksin. Keluarga kalian sudah belum? Mungkin keluarga kalian sudah ya. Nah, kita bersyukur hari ini kita kembali lagi dipertemukan dengan Tante Lia. Tadi Tante Lia kenapa tuh? Di tengah hutan teriak-teriak. Minta tolong. Nah, kalau adik-adik sakit, minta tolongnya sama siapa biasanya? Sama suster, sama mbak, sama papa mama. Atau adik-adik kalau sakit, biasanya dibawa kemana sama papa mama? Kemana adik-adik? Hah? Ke rumah? Oh, ke nenek sihir. Masa ke nenek sihir? Ke dokter. Pinter tuh adiknya tadi, siapa tuh yang ngomong ke dokter? Nah, biasanya kalau kita sakit, papa mama ajak kita ke dokter. Selain ke dokter, kemana adik-adik? Tadi Tante lihat teriak-teriak minta tolong sama siapa? Ayo, siapa tadi? Siapa tadi ngomong di situ? Sama siapa? Oh, sama Tuhan Yesus. Itu nomor 1. Kita minta tolong sama Tuhan Yesus. Selain kalau kita sakit, ya, kita minta tolong Tuhan Yesus. Selain ke dokter, kita juga minta tolong Tuhan Yesus menjamah melalui tangan dokter dan obat-obat yang kita minum. Nah, adik-adik, selain kalau kita sakit, kita minta didoakan ya sama Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus jamah. Tapi orang sakit itu nggak cukup hanya minta Tuhan jamah sembuhkan, terus minum obat. Orang sakit butuh apa lagi adik-adik? Butuh makan, butuh minum, ya. Nah, kalau lagi sakit meriang butuh selimut. Semua itu butuh disediakan ya, ada yang menyediakannya. Nggak mungkin adik-adik sakit sendiri, masak sendiri, ambil obat sendiri, terus
Serimutan sendiri. Enggak ya adik-adik, kalau adik sakit pasti cengeng dah. Mama sakit gigi, Mbak tolong Mbak. Pasti yang punya Mbak tuh biasanya tuh kalau papa mama nggak di rumah, suster aku sakit perut. Nah pasti minta tolongnya sama suster. Ya, minta tolong sama siapa lagi? Ayo adik, ingat nggak siapa? Kalau adik sedang butuh pertolongan biasanya yang seringkali adik dijaga oleh suster, pasti suster. Suster, minta tolong ini, minta tolong itu. Bukan sakit aja, tapi banyak hal yang adik-adik butuh pertolongan mereka. Ya, dari kecil kalian sudah minta tolong apa? Bangun tidur, sikat gigi, suster yang sikatin. Mandi, suster yang mandiin. Makan, suster yang suapin. Nah, pernah nggak adik-adik bilang, makasih ya sus, makasih ya mbak, makasih ya papa, makasih ya mama. Atau adik-adik, biarin, itu kan digaji sama papa mama, ngapain bilang terima kasih? Itu kan kewajiban dia ngurus saya, kewajiban dia untuk nolong saya, kan digaji sama papa mama. Ayo adik-adik, pernah nggak adik-adik ngomong terima kasih sama mbak di rumah, sama suster di rumah, sama papa mama, sama akung apo, sama Koko, sama Cici kalau sudah menolong adik-adik, sama pena-pena guru-guru sekolah minggu juga pernah nggak ngomong terima kasih? Atau males terima kasih? Adik tahu nggak, ada satu ada adik tahu nggak, kemarin kakak Lisen cerita tentang Timotius yang masih kecil sudah dipakai Tuhan. Siapakah yang ngajarin Timotius bisa menjadi hamba Tuhan yang begitu mengasihi Tuhan? Karena siapa adik-adik? Bapak Paulus. Bapak Paulus adalah bapak yang sungguh luar biasa Tuhan pakai, sehingga dia bisa mendidik Timotius dari kecil, sehingga walaupun dia masih kecil dia bisa dipakai oleh Tuhan karena dia taat Timotiusnya. Nah, Bapak Paulus adalah orang yang luar biasa. Dia sudah mengabarkan Injil keselamatan kemana-mana, dan akhirnya dia ditangkap dan tinggal di Roma. Tapi dia sadar bahwa dia tidak bisa sendirian bekerja untuk melayani Tuhan, karena dia sudah dipenjarakan di satu rumah di Roma dan tidak bisa kemana-mana. Makanya dia butuh orang-orang yang menolong dia. Siapakah dia? Ya, kita baca dia sama-sama di dalam Ibrani 16. Jadi udah ketemu belum? Ibrani 16 ayat 3 sampai 4. Adik-adik kalau sempat setelah dengar firman Tuhan ini boleh baca ulang dari awal ya, di Ibrani 16 itu dari ayat 1 sampai selesai, di mana Rasul Paulus menuliskan salam kepada orang-orang yang selama ini membantu Bapak Paulus mengabarkan Injil keselamatan. Sekalipun Bapak Paulus di penjara, tapi dia tetap bisa melayani Tuhan karena banyak sekali orang-orang yang menolong dia. Salah satunya ya, di dalam ayat 3 saya katakan, Ibrani 16 ayat 3 katakan, sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Yang mau tante tekankan sini adalah Paulus berterima kasih kepada rekan-rekan sepelayanan dia, yaitu salah satunya adalah Priscilla dan Aquila, teman-teman sepekerja Rasul Paulus. Dan ada lagi teman-teman dia yang tadi dikatakan. Nah, adik baca ya, selanjutnya banyak sekali. Bapak Paulus seorang hebat tuh. Wah, dia melakukan mujizat. Tuhan berkati dia bisa melakukan segala mujizat. Dan Rasul Paulus adalah orang yang dipakai Tuhan luar biasa, sehingga banyak orang-orang mengenal Tuhan Yesus melalui Bapak Paulus. Tapi dia tidak sombong. Dia rendah hati adik-adik. Dia tetap mengucapkan terima kasih buat teman-teman sepelayanan saya. Dia nggak bisa keluar, tapi dia kirim surat ya ke Roma. Dikirim surat ke Roma, dia mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang membantu dia selama ini. Karena dia tahu
Orang-orang ini adalah orang-orang yang rela berjuang, rela melakukan apa saja untuk pekerjaan Tuhan. Dia tahu bahwa tanpa mereka Rasul Paulus tidak akan mampu mengabarkan Injil keselamatan itu di Roma pada saat dia di penjara. Tapi waktu saat sebelum ditangkap, Rasul Paulus pun sudah berkeliling ya untuk mengabarkan Injil keselamatan. Nah, di sini kita lihat ya adik-adik, Rasul Paulus walaupun di hari tuanya dia masih tetap mengucapkan terima kasih buat teman-teman sepelayanannya. Nah, adik-adik mulai hari ini belajar ya, jangan mulutnya tuh susah banget mengucapkan terima kasih. Kadang mama kasih apa-apa juga nggak ada terima kasihnya. Kenapa sih kita mesti mengucapkan terima kasih? Terus saya nggak minta kalau mama papa kasih hadiah umpamanya, atau ada koko cici beliin makanan pulang. Saya kan nggak minta dibeliin. Maksud saya mesti ngomong terima kasih? Kadang-kadang adik-adik minta aja nih, udah minta papa beliin ini beliin itu, begitu udah dibeliin aja mukanya nggak ada senyumnya, kalau terima kasih. Nah, hari ini kita belajar ya, belajar mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang menolong adik-adik selama ini. Mulai hari ini adik-adik ya, terima kasih kepada Mbak di rumah, punya supir, terima kasih sama supir dari antar adik-adik sekolah, walaupun sekarang tidak bisa nganter. Terima kasih pada guru-guru di sekolah yang sudah mengajar adik-adik begitu. Dari TK, dari nggak bisa baca sampai bisa baca, nggak bisa menghitung sampai bisa menghitung, itu jasanya luar biasa ya. Kepada papa mama terlebih-lebih, jangan pelit mengucapkan terima kasih. Kenapa sih Tante Lia ngomongin mesti ngucapin terima kasih? Ada yang mau tahu apa manfaatnya kita mengucapkan terima kasih? Ya. Nah, sebelumnya kita mau lihat tayangan sejenak tentang kakak-kakak kita nih yang mengucapkan terima kasih. Sebentar ya adik-adik, kita saksikan. Teman-teman Sering Kids, aku kangen sama kalian semua dan kakak-kakak Penda juga ya. Sudah hampir setahun kita nggak ketemu ya. Tapi kalian masih tetap semangat ya dalam ibadah online, dan kakak-kakak Penda juga. Dadah, Tuhan Yesus memberkati kalian. Jadi sudah lihat sekilas ya ucapan terima kasih dari teman-teman SK kita, juga anak-anak tim. Mereka mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang selama ini menolong mereka. Nah, kenapa sih mesti mengucapkan terima kasih? Ternyata ada manfaatnya adik-adik pas kita mengucapkan terima kasih. Satu ya, adik-adik ingat, merasa dihargai atas bantuan yang diberikan. Jadi pas kita mengucapkan terima kasih, makasih ya Mbak, makasih ya Sus, makasih ya Pi, makasih ya Ma. Tuh, orang yang menerima ucapan kita tuh merasa dihargai adik-adik. Merasa, aduh, ini anak tahu diri ya, tahu berterima kasih. Nah, adakah orang yang, ini anak nggak tahu berterima kasih ya, dikasih apa, nggak ada ucapannya. Tapi kalau kita bilang, makasih gitu, yang terima ucapan dari kita tuh merasa dihargai dan akan merasa senang gitu loh. Nah, terus dua, memotivasi seseorang untuk berbuat baik. Jadi kalau ada adik mengucapkan terima kasih Sus, terima kasih Mbak sama Suster juga jadi seneng nih. Oh, anak bos saya mau baik lu. Apa-apa yang saya kasih pasti terima kasih. Jadi dia semangat melayani adik-adik. Ya, guru juga kalau ketemu murid ya, makasih Bu Guru, makasih Pak Guru. Nah, guru gue jadi seneng tuh punya murid yang begitu. Papa mama juga sama. Papa makasih ya untuk uang jajannya, Mama makasih ya untuk makanannya hari ini. Papa mama juga termotivasi untuk selalu mengasihi adik-adik. Coba kalau adik-adik gak pernah ngomong terima kasih, papa mama bingung, ini anak kenapa ya? Dikasih apa diem aja. Tante juga loh kalau ngasih keponakan, ngasih cucu, apa-apa, ayo bilang apa? Makasih po, gitu. Seneng ya, termotivasi untuk membeli lagi
Jadi manfaatnya ada ya adik-adik, waktu kita mengucapkan terima kasih, orang yang kita ucapin senang. Ya, terus merasa dihargai, memotivasi dia untuk lebih dan menyenangkan hati seperti Tante bilang tadi. Ya, semua orang pengen memberikan sesuatu. Jadi kalau pas kita memberikan sesuatu ke orang itu, kita senang nih. Tuhan juga bilang, lebih baik memberi daripada menerima. Jadi pas kita ngasih boneka kita kasih makanan ke teman-teman kita, senang kan bisa memberikan. Tapi lebih senang lagi kalau pas kita mengasih, orang itu bilang terima kasih gitu loh. Coba adik-adik bawa makanan ke sekolahan. Teman-teman, aku bawa makanan loh, mau dibagi nih. Terus yang terima, ambil aja. Tapi ada, makasih ya Esther makanannya. Tuh, senang kan? Makasih ya Angel makanannya. No. Ucapan terima kasih kita membuat orang senang. Orang kalau happy, senang, malam tidurnya enak loh adik. Jadi membuat otaknya juga senang. Nah, jadi Rasul Paulus tahu berterima kasih, apalagi kita anak-anaknya, didikannya. Terlebih lagi yang harus kita berterima kasih siapa adik? Selain yang Tante sebutkan tadi tuh, suster, mbak, papa, mama, orang lebih tua dari kita, guru-guru. Yang paling penting kita berterima kasih ada setiap bangun tidur, kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus yang menjaga kita melewati malam-malam yang gelap. Pagi-pagi bangun dalam keadaan sehat, Tuhan berikan nafas hidup sehingga kita bisa bernafas kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Nah, itu mesti ada diucapkan setiap pagi. Terima kasih untuk tubuh saya yang sehat. Terima kasih untuk nafas yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk mata saya masih bisa melihat. Kuping saya bisa mendengar, bisa berbicara. Terima kasih untuk seluruh organ tubuh saya yang masih sehat. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk semua kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak pernah bisa berterima kasih kepada orang-orang yang sudah berbaik hati kepada kita. Adik-adik ya, mulai sekarang belajar berterima kasih kepada semua orang yang sudah menolong adik-adik. Terlebih kepada Tuhan. Papa, mama, mbak, suster, siapapun di sekeliling adik-adik. Belajar mengucapkan terima kasih. Terima kasih udah nonton video Tante Lia. Terima kasih sudah duduk manis mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih adik-adik sudah ambil waktu hari ini mencari Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih. Nah, itu pun Tante senang kalian duduk manis dengerin firman. Ya, kakak-kakak sudah berusaha setiap minggu memberikan cerita, tapi adik-adik gak ada yang senang dengernya. Kita sedih. Tapi kalau sekalian senang, tiap minggu semangat untuk mencari Tuhan, kita pun senang memberikan cerita ya. Mulai hari ini, ya belajar ya. Siapapun yang kalian temukan yang memberikan sesuatu kepada adik, ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada Tuhan kita yang telah menolong kita, menjaga, melindungi kita. Terlebih terima kasih untuk keselamatan yang sudah Tuhan Yesus berikan buat kita. Karena Dia kita bisa selamat. Karena Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Kita bisa selamat. Kita sungguh berterima kasih. Sementara kita mau Paskah memperingati hari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Biarlah kita mau selalu hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Mengucap syukur untuk semua yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Nah, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Terima kasih kalau kami ada hari ini, kami bisa ikut ibadah online, itu semua karena anugerah-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu selama 1 minggu ini ya Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan, untuk semua perlindungan-Mu. Terima kasih untuk penjagaan-Mu. Terima kasih untuk semua berkat yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan, kalau kami semua masih dalam keadaan sehat, sekalipun ada di antara teman-teman kami mungkin ada yang kena COVID dan mereka juga bisa melalukan semua itu. Terima kasih. Ajar kami Tuhan mempunyai hati, mempunyai mulut untuk mengucapkan terima kasih untuk orang-orang yang sudah menolong kami, untuk orang-orang yang selalu ada untuk kami. Terima kasih Engkau berikan papa mama yang baik, terima kasih Engkau berikan saudara-saudara yang baik, koko cici adik-adik, terima kasih Engkau berikan mbak suster yang baik, terima kasih Engkau berikan kami pena-pena yang selalu mengajar kami setiap minggu, berikan kekuatan kesehatan buat pena-pena
dan mereka tetap setia melayani Tuhan. Terima kasih Engkau berikan kami gembala sidang yang baik, Bapak Samuel Si bersama keluarganya Engkau berkati. Terima kasih Tuhan, kalau kami bisa berada di dalam GBI Kasih Kristus, kami bisa mengenal Engkau lebih lagi di masa kecil kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan berpisah dengan satu dengan yang lain dalam ibadah online hari ini, kiranya Engkau kumpulkan kami kembali minggu depan. Terima kasih Bapa. Ini doa sembahyang kami, jauh dari sempurna, kami alaskan dalam Tuhan Yesus, kami berdoa syukur. Yang percaya katakan amin. Nah, kita sudah doa mengucap terima kasih. Tiba saatnya kita akan berpisah. Berpisah bukan untuk selamanya, tapi kita berpisah, kita ketemu lagi. Adik-adik, jangan lupa kuis setiap minggu. Tolong diisi, dijawab. Ada hadiahnya loh adik-adik. Nah, minggu ini ada kuis lagi nih. Nanti adik-adik lihat kuisnya apa ya. Bye-bye. Tuhan memberkati.